Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, apa kabar nih kalian? Alhamdulillah baik, senang banget mendengar kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat belajar. Karena memang itu modal yang paling penting untuk menghadapi UTBK yang sebentar lagi ya, tinggal dikit lagi paling ya. UTBK itu bakal dilaksanakan. Jadi semoga usaha yang kalian lakukan sampai detik ini, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, itu bisa menjadi jalan yang mempermudah impian kalian untuk menggapai perguruan tinggi negeri yang kalian impikan sejak lama. Oke, jadi kembali lagi bersamaku di kelas bahasa Indonesia. Tapi sebelum jauh ya, sebelum kita membahas materi dan jauh, aku mau tanya sedikit. Ada yang masih ingat namaku? Oke, sepertinya di pertemuan kedua ini masih pada lupa ya. It's okay, karena baru pertemuan kedua mungkin ingat muka tapi lupa nama. Aku tidak akan bosan untuk memperkenalkan diri. Jadi namaku adalah Naufal Ihyaudin. Kalian boleh panggil aku Kak Naufal, Kaudin, bebas silakan. Intinya aku adalah teman belajar kalian dalam membahas bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita tadi sudah ngomongin soal usaha yang keras, pengorbanan, tapi usaha tanpa doa itu tidak ada apa-apanya, teman-teman. Karena kita manusia, kita hanya bisa berusaha, tetap apapun itu keputusannya ada di Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah baiknya kita buka dengan doa. Aku akan pimpin doa belajar sebelum kita mulai ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kebetulan kemarin di pertemuan pertama ada dua orang anak yang bertanya kepadaku, itu Bagas dan Indri kalau nggak salah. Thank you sebelumnya, aku apresiasi sekali untuk Bagas dan Indri sudah mau bertanya. Dan kemarin karena keterbatasan waktu jadi belum sempat terbahas, dan hari ini tenang aja, kita akan bahas dua soal itu secara mendalam. Oke, jadi kita langsung ke soal pertama dulu ya, soal dari Bagas. Ini adalah submateri pemahaman bacaan dan menulis. Yang ditanyakan adalah tanda baca. Tanda baca sebenarnya banyak banget teman-teman, tapi untuk UTBK dan SBMPTN biasanya berulang itu adalah tanda baca koma, termasuk kalimat ini. Jadi kita coba bedah kalimat ini dan cari tanda baca koma yang salah. Oke, kita mulai dari kalimat 1. Di sini kita menemukan pada umumnya koma. Nah, apakah koma di sini itu perlu? Sebenarnya ya, kalau kita lihat secara mata telanjang, ada kata pada di sini. Oke, pada ini itu adalah kata tugas. Dan kata tugas itu pasti penanda keterangan. Jadi di pola kalimat, apapun kata yang ada kata tugasnya itu jadi keterangan, teman-teman. Dan keterangan, kalau mengawali kalimat, ya anak kalimat disebutnya, itu diharuskan atau diwajibkan memakai tanda koma sebagai pemisah antara dia sama subjeknya. Oke, nah di sini kenapa harus pakai tanda koma? Sebenarnya muncul dari gagasan kalimat majemuk bertingkat. Ada nggak yang masih ingat dengan kalimat majemuk bertingkat di sini? Boleh angkat tangan? Oke, mungkin semuanya lupa dan aku bakal refresh sedikit ya untuk kalimat majemuk bertingkat itu apa sih? Sebelumnya aku bakal berangkat kalimat majemuk itu ya kalimat yang punya konjungsi ya teman-teman. Karena majemuk itu ada 3 nantinya, majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Mereka bertiga sama-sama punya konjungsi, cuman karakteristik konjungsinya itu beda-beda nanti. Nah, yang kita bahas di sini adalah majemuk bertingkat dulu aja. Oke, ini adalah contoh dari majemuk bertingkat. Ada 2 kalimat, sebenarnya cuma 1 kalimat, cuman dibolak-balik aja. Nah, kenapa mereka bisa dibolak-balik? Ya, kenapa mereka bisa dibolak-balik? Sebenarnya itu adalah kata kunci yang pengen aku tanamkan ke kalian. Majemuk bertingkat itu adalah kalimat yang pokoknya bisa dibolak-balik dengan konjungsi itu tadi ya. Nah, di sini konjungsinya kan karena ya. Kenapa dia bisa dibolak-balik? Karena majemuk bertingkat itu sebenarnya menghasilkan 2 kalimat, yaitu namanya anak kalimat sama satunya induk kalimat misalnya. Cara cari tahunya gimana sih Kak? Anak sama induk kalimat gampang. Kalian tinggal cari konjungsinya. Di sini kan konjungsinya karena. Konjungsi ke belakang itu disebut namanya anak kalimat. Oke, tapi sisanya ya yang tidak didepani oleh konjungsi itu disebut induk kalimat. Nah, induk sama anak ini bisa tukeran nih dengan makna yang sama, dengan komposisi yang sama, artinya tetap efektif juga tuh walaupun diputar-putar. Di sini anaknya pindah ke depan nih, karenanya pindah ke depan, induknya pindah ke belakang. Kalau ditanya maknanya sama nggak? Maknanya sama, karena memang itu ciri khas dari majemuk bertingkat. Relatif semua majemuk bertingkat itu bisa diputar balik. Oke, jadi kalau bisa diputar balik ya pakai kayak ini, dimana pembedanya adalah ada yang pakai koma, ada yang enggak. Kapan harus pakai koma? Ketika anaknya itu mendahului, artinya keterangannya di depan nih. Kan ada konjungsi, konjungsi sama dengan anak kalimat sama dengan keterangan. Keterangan yang ada di depan kalimat itu pakai koma. Tapi kalau misalkan induknya sudah di depan, kita tahu dari mana induknya di depan, ya konjungsinya itu di tengah, itu nggak usah pakai koma. Begitupun ini,
pada, kalian pasti pernah dengar pada hari Minggu ku turut ayah ke kota tuh, ya kan? Pada hari Minggu, koma, ku turut ayah ke kota, itu padanya jadi keterangan. Itu bisa dibalik tuh, saya turut ke kota pada hari Minggu, itu juga boleh. Artinya kalau padanya di depan ya harus pakai koma. Makanya di kalimat satu ini sudah benar secara kaidah, induk kalimatnya mendahului anak kalimatnya mendahului induk kalimat, dan dia keterangannya mengawali kalimat secara SPOK. Oke, jadi kalimat satu itu aman. Sekarang kita lihat ke kalimat kedua. Kalimat kedua kita bisa menemukan tanda koma di kecuali. Oke, kecuali ini masuk ke pembahasan namanya konjungsi intra-kalimat. Oke, ada yang masih ingat konjungsi intra-kalimat itu apa? Good. Intra-kalimat itu adalah konjungsi yang habitat aslinya ada di tengah kalimat. Oke, yang tempatnya itu cuma di tengah-tengah kalimat, nggak bisa berpindah ke depan, nggak bisa berpindah kemanapun lagi. Dia cuma di tengah-tengah kalimat. Dan konjungsi intra-kalimat itu ada yang wajib pakai koma, yaitu konjungsi pertentangan namanya, teman-teman. Oke, kurang lebih aku bisa catatkan ada 4 ini, ya. Tetapi sedangkan, melainkan, dan kecuali, mereka berempat menandakan sebuah pertentangan dalam sebuah kalimat, ya. Dan mereka berempat ini ya habitatnya cuma di tengah. Oke, apapun itu, konjungsi yang menandakan sebuah pertentangan, pengontrasan, itu wajib di awalnya memakai tanda baca koma. Dan kita tahu di kalimat 2 itu ada kecuali, dan salah satunya masuk ke sini nih. Berarti di sini sudah benar. Oke. Kemudian di kalimat ketiga, hal itu menyadarkan kita bahwa di sini kita menemukan ada tanda koma kita bawa dalam. Apakah itu perlu tanda koma? Balik lagi aku tanya, apakah itu perlu tanda koma, teman-teman? Nah, kalau misalkan kalian bingung, kalian boleh skip dulu, ya, karena masih ada 2 kalimat di bawahnya. Daripada kalian lama untuk menganalisis ini dan kalian nggak tahu misalkan bahwa itu pakai koma nggak sih, ya kita coba dulu ke kalimat 4, siapa tahu lebih gampang. Kalau kita lihat di kalimat 4, itu yang kita temukan ada komanya tuh di tetapi. Nah, tadi kita udah bahas, tetapi itu wajib pakai koma karena dia balik ke pertentangan, ya, intra kalimat pertentangan. Artinya di sini ini sudah benar. Di kalimat 4 itu tidak ada masalah lagi. Oke, ini sudah benar. Kemudian kalimat terakhir itu kalimat 5. Kalimat 5 kita bisa temukan banyak tanda koma sebenarnya. Ada pentingnya obat, koma, penggunaan koma. Apakah ini pakai koma? Nah, ini satu hal yang menarik lagi. Jadi kalau kalian ketemu dan itu punya keunikan, ya teman-teman. Dan itu bisa pakai koma, bisa juga tidak pakai. Kapan dia harus pakai koma? Kalau bendanya cuma 2, itu jangan pakai koma tuh sebelum dannya. Tapi kalau lebih dari 2, wajib pakai koma sebelum kata dannya. Jadi di sini kita coba lihat objeknya itu ada berapa. Tentang pentingnya obat itu berarti 1 nih. Ada 1 di sini, terus penggunaan itu 2, terus bahayanya itu 3. Nah, berarti dia lebih dari 2 tuh. Kalau lebih dari 2, ya silahkan wajib pakai koma sebelum dannya. Dari situ sudah pakai koma. Berarti di kalimat 5 ini adalah kalimat yang aman juga secara tanda baca. Berarti sisanya ya kalimat 3 tuh yang salah. Kalau mau dibahas sedikit, ya boleh. Bahwa itu adalah konjungsi penjelasan. Dia mengungkapkan isi, dan kalau mau dipanjangin ya sebenarnya bahwa itu dia menunjukkan klausa baru, namanya klausa bawahan. Dan kalau kalian lihat di kalimat-kalimat yang pakai bahwa itu ya dia langsung nyambung, nggak perlu ada urgensi untuk menambahkan tanda koma di sana. Kemudian di soal kedua, soal dari Indri, thank you untuk Indri yang sudah bertanya. Ini soal juga sangat menarik. Ini masih sama di materi PBM, dan tapi yang ditanya beda ya. Tadi kan ditanya tanda baca. Ini adalah kalimat efektif. Kalau kalian ingin menganalisis kalimat efektif, aku tawarkan 2 poin ini. Nggak usah banyak-banyak, kalian cukup cek 2 ini dulu. Kalau misalkan 2 ini sudah bermasalah, yaitu pasti kalimatnya nggak efektif. Pertama, pola kalimat, keutuhan pola kalimat namanya. Jadi SPOK-nya itu harus lengkap, dan at least di SPOK itu kalian nggak perlu cari semuanya juga. At least kalian menemukan inti kalimatnya, yaitu subjek plus predikatnya dulu aja. Cek per kalimat untuk menghemat waktu, ya. Cek subjek predikatnya dulu aja. Kalau misalkan subjeknya aman, predikatnya aman, ya insya Allah kalimatnya aman. Kita cek di kalimat ketiga. Kita cek SPOK-nya dulu, ya. Kita cari predikat sama subjeknya. Kalimat 3. Kalimat 3 itu predikatnya unik sebenarnya. Dia pakai kopula. Adalah ini P. Nah, ada yang bilang namanya predikat relasional sebagai jembatan antara subjek dan pelengkap. Oke, jadi predikatnya di sini ketemu adalah subjeknya, ketemunya adalah salah satu caranya. Karena kalau kopula itu dia langsung auto subjeknya itu sebelumnya. Itu udah pasti ketemu. Jadi SPD 3 ini aman. Kita bisa skip langsung ke kalimat 4.
Di kalimat 4 kita mulai dengan kata melalui. Kebetulan melalui itu adalah konjungsi, di mana konjungsi itu masuk kata tugas dan kata tugas itu sebagai penanda keterangan tuh. Jadi kalau kalian lihat dan kalian masih ingat di soal sebelumnya, itu kan kita lihat tuh ada keterangan pada umumnya ya, pada umumnya koma. Nah itu pasti ketemu koma tuh di sini. Nah ini adalah keterangan, atau tadi kita sudah bahas ini namanya anak kalimat juga. Oke, jadi melalui sampai koma itu keterangan, bukan subjek, bukan predikat ya. Walaupun di situ ada kata kerja, itu nggak bisa jadi predikat karena predikat itu harus free, nggak boleh didepani oleh kata tugas apapun itu. Oke, dan subjeknya mana? Subjeknya itu kita. Sebenarnya kalau mau cari kata kerja dulu ya, kata kerjanya ini yakin akan kembali. Nah ini lumayan panjang predikatnya karena kata kerjanya sampai memulihkan, berarti ini P-nya. Siapa yang yakin akan mampu kembali memulihkan? Ya jawabannya kita, kitanya subjek. Berarti at least subjek predikat ketemu di kalimat 4, kalimat 4 aman. Oke, kita bisa lanjut ke kalimat 5. Kalimat 5 dimulai dengan kata demi. Demi juga masuk ke konjungsi teman-teman. Oke, kalau kalian lihat di sini, nah sampai koma lagi nih. Karena kalimat lagi, dia keterangan lagi. Kemudian kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya itu bersama. P nih di sini. Siapa yang bersama perusahaan-perusahaan? Ya si Kadin. Kadinnya sebagai subjek. Subjek predikat aman lagi. Kita bisa lanjut ke kalimat 6. Kalimat 6 kata kerjanya itu menjadi free, dia tidak ada kata tugas sebelumnya, berarti bisa jadi predikat. Siapa yang menjadi bukti langkah tersebut? Subjek predikatnya aman lagi nih. Oke, dan harusnya jawabannya tuh ya udah dituju. Kita langsung ketemu. Tapi kalau kita mau bahas kenapa dituju itu jadi kalimat yang gak efektif. Pertama, kita lihat dia diawali dengan melalui, sama dengan kalimat yang keempat, di mana berarti ini adalah konjungsi, dan konjungsi itu ketemu sebagai keterangan di sini. Oke, keterangan. Nah, tapi bedanya dengan kalimat 4, setelah konjungsi atau keterangan, dia tuh langsung ketemu dengan nomina, yaitu kita. Kita itu kan kata benda ya, bukan konjungsi lagi. Tapi di kalimat 7, setelah koma, itu ketemu dengan maka. Maka itu konjungsi tuh. Jadi double konjungsi. Kalau double konjungsi, berarti ini masih keterangan nih. Subjek predikatnya hilang semua. Nah, itu yang disebut kalimat tidak efektif. Artinya, SP-nya hilang, subjeknya hilang, predikatnya hilang. Kalimat yang nggak ada SP, ya kalimatnya efektif. Itu. Oke, jadi ketemu untuk soal nomor 2, jawabannya ada di kalimat ke-7. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman? Aman ya? Jadi kalau misalkan masih bingung, kalau misalkan masih belum paham, boleh silakan bertanya, jangan malu-malu ya, karena pertanyaan itu sangat berharga. Lebih baik kalian bertanya di sini daripada nanti bertanya di UTBK, kan nggak bisa nanya ya. Daripada bingung, ya mending kalian belajar di sini secara mendalam, kritis aja dalam menanyakan sesuatu, nggak masalah. Pertanyaan sepedas apapun, sekritis apapun akan aku terima, ya, karena itu akan membantu kalian untuk memudahkan mengerjakan UTBK nanti. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, kita belajar banyak, ya, kita belajar soal PBM, membahas tanda baca, membahas kalimat efektif, yang mana tanda baca mungkin aku bisa tekankan untuk kalian tuh pahami betul tanda baca koma, dari mulai yang basic, ya, intra kalimat, antar kalimat, terus tadi maju bertingkat, itu silahkan diulang-ulang terus, dipahami terus, karena itu memang pattern yang mungkin selalu berulang tahun ke tahun, dan itu bisa mungkin tertebak ya, soal-soal seperti itu tuh patternnya pasti berulang. Dan untuk kalimat efektif, kalian coba kuatkan di SPOK, pola kalimat, dan EYD-nya pasti. Oke, jadi pola kalimat itu sangat penting sebagai basic dari kalimat efektif, karena kalimat yang nggak ada subjek itu salah, kalimat yang nggak ada predikat itu juga salah. Mereka berdua tuh saling melengkapi karena disebut sebagai inti kalimat. Oke teman-teman semua, semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Thank you untuk yang sudah nanya, aku apresiasi sekali, dan aku tunggu pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya yang bakal kita bahas untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita tutup pembelajaran hari ini, ya. Thank you untuk semangatnya, thank you untuk energinya. Semoga kalian selalu sukses, semoga kalian dapat dengan mudah meraih semua impian yang kalian cita-citakan sejak lama. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.